enak sekali malam itu. Tetapi mulai dari itu semua akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. 5 tahun pernikahan, dan rumah tangga mereka masih sunyi tanpa tangis bayi. Dini, seorang perempuan berusia 33 tahun, telah menjalani berbagai pengobatan dan terapi kesuburan, namun hasilnya nihil. Suaminya, Bayu, yang kini berusia 36 tahun, awalnya bersabar dan berusaha menenangkan hati istrinya. Tapi semakin hari, harapan untuk memiliki anak semakin pudar, dan tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu sudah mulai bertanya lagi, kata Bayu suatu malam, nada suaranya penuh kelelahan. Aku tahu ini sulit buat kita berdua, tapi sampai kapan? Dini menggigit bibirnya. Ia tahu, setiap percakapan tentang keturunan semakin menekan Bayu. Keluarga suaminya sudah sering menyarankan agar Bayu menikah lagi, tapi Dini tidak sanggup membayangkan hidup tanpa suaminya. Aku nggak mau kita berpisah, ucap Dini dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalau memang ini satu-satunya jalan, aku izinkan kamu. Bayu menatap istrinya dengan kaget. Apa maksudmu? Dini menelan ludah, lalu berkata pelan, aku izinkan kamu tidur dengan wanita lain. Tapi hanya untuk mendapatkan anak. Keputusan itu seperti palu yang jatuh di ruang sunyi. Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dini dalam diam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ini nggak benar, Din, katanya akhirnya. Aku tahu, jawab Dini. Tapi aku lebih nggak sanggup kalau kamu sampai meninggalkanku. Bayu menunduk. Ia mencintai istrinya, tapi dorongan untuk memiliki keturunan begitu kuat. Dini tahu itu. Dan itulah yang membuatnya mengambil keputusan berat ini. Setelah seminggu berpikir, Bayu akhirnya menerima tawaran itu dengan satu syarat, tidak ada perasaan yang terlibat. Ini murni demi keturunan. Dini mengangguk, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah solusi terbaik. Wanita pertama yang dipilih Bayu adalah seorang janda bernama Rina, yang dikenalnya melalui seorang rekan kerja. Namun, setelah beberapa bulan, tak ada tanda-tanda kehamilan. Wanita kedua adalah seorang gadis desa yang terpaksa menerima tawaran Bayu karena desakan ekonomi. Lagi-lagi, tak ada hasil. Dini terus bertahan dengan kesepakatan itu, meskipun hatinya remuk setiap kali Bayu pulang dengan bau parfum wanita lain di tubuhnya. Wanita ketiga, keempat, hingga yang ke-9 pun sama. Tidak ada satupun yang berhasil mengandung anak Bayu. Dini mulai merasa takut. Apakah mungkin justru Bayu yang mandul? Tapi ia tidak berani mengungkapkan ketakutannya itu. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Hingga akhirnya, datanglah wanita ke-10. Seorang perempuan muda bernama Sari. Tidak seperti yang lain, Sari bukan wanita yang sekadar menerima tawaran Bayu karena uang atau kebutuhan. Ia memiliki sesuatu yang berbeda, pesona yang mampu membuat seorang pria kehilangan akal. Dan Dini pun tidak menyadari bahwa kali ini, Bayu mulai kehilangan kendali atas batasan yang mereka sepakati. Sari berbeda dari 9 wanita sebelumnya. Ia bukan sekedar perempuan yang menerima tawaran Bayu karena terpaksa atau karena iming-iming materi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Bayu merasakan gairah yang selama ini tidak ia sadari telah hilang. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dini, seperti biasa, tidak ingin tahu detailnya.
Ia hanya ingin proses ini cepat selesai, seperti 9 wanita sebelumnya. Aku nggak mau tahu siapa dia, kata Dini suatu malam. Aku cuma ingin semua ini berhasil. Itu saja. Bayu mengangguk, tapi kali ini ada keraguan dalam dirinya. Ia tahu, perasaan dalam hatinya mulai goyah. Bersama Sari, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Wanita itu memiliki mata yang tajam, bibir yang selalu melengkung dalam senyum misterius, dan cara bicara yang begitu lembut, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah rayuan yang disengaja. Jadi, aku ini wanita ke-10, tanya Sari sambil memainkan sendok kecil di cangkir kopinya. Bayu tersenyum tipis. Kamu tahu, aku bukan orang bodoh, Mas. Aku tahu ini bukan sekadar urusan punya anak. Bayu terdiam. Tatapan Sari seolah menelanjangi pikirannya, membaca sesuatu yang bahkan tidak ingin ia akui. Malam itu, mereka bertemu di sebuah penginapan kecil di luar kota. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Bayu tidak buru-buru menyelesaikan urusan mereka. Ia menikmati setiap detik bersama Sari, membiarkan dirinya tenggelam dalam pesona wanita itu. Sari tidak hanya memberi apa yang Bayu butuhkan, tapi juga sesuatu yang lain, sebuah petualangan, perasaan baru yang selama ini tidak ia dapatkan dalam pernikahannya. Hari demi hari berlalu, dan Bayu semakin sering mencari alasan untuk bertemu dengan Sari. Tidak lagi semata-mata karena tujuan awal mereka. Kini, ia benar-benar menginginkannya. Dini mulai menyadari perubahan itu. Kamu kenapa? Tanya Dini suatu malam, saat Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Nggak apa-apa, jawab Bayu singkat, menghindari tatapan istrinya. Dini tahu ia sedang berbohong. Semakin lama, hubungan Bayu dan Sari semakin dalam. Mereka bukan lagi dua orang yang hanya terikat oleh perjanjian. Kini ada sesuatu yang lebih di antara mereka, sesuatu yang berbahaya. Sari tahu itu. Ia tahu bahwa Bayu sudah mulai kehilangan kendali. Apa yang akan terjadi kalau istrimu tahu? Tanya Sari suatu malam. Bayu hanya terdiam. Ia tahu, cepat atau lambat, semua ini akan terbongkar. Dan ia tidak menyadari bahwa malam yang paling kelam dalam hidupnya sudah semakin dekat. Bayu semakin tenggelam dalam hubungan terlarangnya dengan Sari. Jika sebelumnya ia hanya menjalankan perjanjiannya dengan Dini secara mekanis, kini ia melibatkan perasaan. Ia tidak lagi bertemu Sari semata-mata untuk memiliki keturunan, ia ingin wanita itu dalam hidupnya. Dini merasakan perubahan itu. Jika dulu Bayu selalu pulang dengan wajah lelah tetapi tetap menyempatkan diri berbicara dengannya, kini pria itu seringkali termenung, pikirannya melayang ke tempat lain. Dini tak butuh bukti lebih untuk mengetahui bahwa kali ini, Bayu benar-benar jatuh ke dalam jebakan yang diciptakannya sendiri. Suatu malam, Dini mencoba menahan kegelisahannya. Bayu, kalau dia hamil, kamu masih akan tetap bersamaku, kan? Bayu menoleh. Ada sebersit rasa bersalah di matanya. Tentu saja. Aku tetap ingin kita bersama. Dini mengangguk, tapi hatinya tidak yakin. Ia tidak bodoh. Ada sesuatu yang Bayu sembunyikan. Sementara itu, Sari semakin berani menuntut lebih. Ia tahu bahwa Bayu kini lebih dari sekadar pria yang ingin punya keturunan. Ia adalah seorang lelaki yang bisa ia kendalikan. Kalau aku hamil, apa jaminannya kamu nggak bakal ninggalin aku? Tanya Sari suatu malam di sebuah kamar penginapan yang sudah menjadi tempat rahasia mereka. Aku nggak akan ninggalin kamu, jawab Bayu, hampir tanpa berpikir. Sari tersenyum miring. Jadi, aku lebih dari sekadar wanita ke-10 bagimu. Bayu tidak bisa menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Hubungan mereka semakin intens.
Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti dulu. Bayu mulai mengambil risiko, bertemu dengan Sari di tempat yang semakin dekat dengan lingkungan mereka. Dan akhirnya, malapetaka itu terjadi. Malam itu, mereka bertemu di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Tempat itu biasa mereka gunakan karena sepi dan jauh dari perhatian. Bayu merasa aman, terlalu percaya diri bahwa rahasianya tetap terjaga. Namun, ia salah besar. Beberapa warga sekitar yang curiga dengan aktivitas di rumah itu telah mengamati pergerakan mereka selama beberapa waktu. Malam itu, ketika Bayu dan Sari sedang larut dalam kebersamaan mereka, pintu rumah tiba-tiba digedor keras. "Keluar kalian! Jangan macam-macam di kampung kami!" Bayu tersentak. Wajahnya pucat seketika. Sari menjerit pelan. "Bayu, kita harus pergi!" Tapi terlambat. Pintu didobrak paksa. Beberapa warga masuk dengan wajah penuh amarah. Bayu hanya sempat menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sebelum seseorang menyeretnya keluar. Sementara Sari menjerit ketakutan, Bayu hanya bisa pasrah. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Bayu tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir dalam kehancuran seperti ini. Malam itu, warga menyeretnya keluar dari rumah kosong dengan kemarahan yang membara. Sari, yang masih setengah berpakaian, hanya bisa menangis ketakutan di sudut ruangan. "Sudah lama kami curiga," teriak seorang pria paruh baya. "Kalian pikir bisa main sembunyi-sembunyi di kampung ini?" Bayu berusaha meronta, tapi cengkraman tangan-tangan kasar di tubuhnya terlalu kuat. Sari ditarik paksa, dipaksa berdiri di tengah kerumunan yang semakin ramai. Warga berbondong-bondong datang, beberapa membawa ponsel untuk merekam kejadian itu. Lalu, seseorang menerobos kerumunan, Dini. Ia datang dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. Ia sudah mendengar kabar dari tetangga bahwa suaminya tertangkap basah berbuat pelanggaran. Jantungnya berdetak kencang saat melihat Bayu berdiri di sana, hanya mengenakan sarung seadanya, wajahnya penuh rasa malu. Dini menatap suaminya, berharap menemukan jawaban di mata pria itu. Tapi Bayu hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap istrinya. "Kamu janji kamu bilang ini cuma demi anak." Suara Dini bergetar, hampir tak terdengar. Warga semakin berteriak-teriak meminta hukuman. Beberapa dari mereka ingin membawa Bayu dan Sari ke kantor desa untuk dinikahkan secara paksa, sementara yang lain mengusulkan mereka dibawa ke pihak berwajib. Sari menangis. "Aku nggak tahu ini bakal jadi begini. Aku cuma..." "Diam," bentak seorang ibu-ibu. "Perempuan murahan. Kamu pikir ini kota besar yang bebas berbuat seperti itu?" Bayu mencoba menenangkan situasi. "Pak, Bu, saya mohon ini salah saya." Namun, amarah warga sudah memuncak. Di tengah kegaduhan itu, seorang tokoh masyarakat akhirnya turun tangan. Ia menengahi dan membawa Bayu serta Sari ke balai desa untuk diproses lebih lanjut. Dini berjalan dengan langkah lemas, mengikuti mereka dari belakang. Di kantor desa, keputusan dibuat. Bayu harus menerima konsekuensinya. Ia tidak hanya kehilangan harga diri, tetapi juga harus memilih, menikahi Sari atau menghadapi tindakan hukum adat dari warga. Dini menatap suaminya untuk terakhir kali sebelum akhirnya berbalik pergi. Di hatinya, hanya ada satu keputusan yang bisa ia ambil, melepaskan Bayu. 5 tahun ia bertahan demi suaminya, tapi malam ini ia sadar cintanya sudah mati. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.
Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.